Pernah gak kamu merasa semakin mengejar seseorang, semakin dia menjauh darimu? Jika kamu berpikir itu karena dia tidak mencintaimu, kamu salah. Sebenarnya dia mencintaimu, dan mungkin kamu juga sudah melihat tanda-tanda ketertarikan darinya, ya kan? Tapi kenapa saat kamu mengejarnya, dia bukannya memberi celah, justru cenderung menjauh? Jika kamu pernah mengalami hal ini, atau bahkan sedang mengalaminya, tidak ada salahnya jika kamu tonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini, kita akan bahas kenapa hal itu bisa terjadi, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik perasaan itu. Penasaran? Oke, mari kita bahas. Supaya mudah dipahami, saya akan menjelaskan dalam beberapa poin. Setidaknya, ada 5 poin penting yang harus kamu pahami dengan baik. Dengan memahaminya, kamu bukan hanya keluar dari zona tadi, tapi juga kamu tidak akan dijauhi lagi olehnya. Perlu diingat, ini bukan sekedar teori. Ini berdasarkan hasil riset dan pengalaman dari beberapa orang. Jadi sudah pasti relate. Oke, mari kita mulai ke poin pertama. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu teori psikologi yang sering disebut sebagai push and pull. Singkatnya, teori ini menjelaskan bagaimana keinginan yang terlalu kuat untuk mendekati seseorang justru akan membuatnya tertekan dan semakin menjauh. Secara bawah sadar, orang yang kita dekati mungkin saja merasa kehilangan ruang pribadi mereka karena perhatian yang kita berikan. Sebenarnya dia bukan tidak suka diperhatikan. Dia hanya risih jika kamu melakukannya secara berlebih. Percayalah, meskipun dia menyukaimu, namun jika kamu terlalu agresif dalam mengejarnya, dia justru akan menjauh. Dan parahnya lagi, biasanya rasa sukanya itu akan berubah menjadi ilfil. Jadi mulai sekarang, jika kamu masih berbuat seperti itu, maksudnya mengejar seseorang secara berlebih, stop, cepat tinggalkan kebiasaan tersebut. Karena konsekuensinya cintamu bukan hanya akan ditolak, tapi juga dia akan membencimu, sekalipun pada awalnya dia menyimpan perasaan. Manusia pada dasarnya tertarik pada sesuatu yang dapat memicu adrenalin, atau sesuatu yang memberikan tantangan. Nah, inilah sebabnya mengapa orang-orang cenderung menyukai sikap misterius. Karena individu yang seperti ini bukan hanya terlihat menantang, tapi juga berbeda dari yang lain. Menurut psikologi, orang-orang cenderung tertarik kepada individu yang sulit didapatkan. Karena individu seperti ini dapat memicu rasa penasaran dan keinginan untuk menaklukkannya. Jadi jika kamu ingin memiliki seseorang, hal pertama yang harus kamu lakukan yaitu menunjukkan sisi misterius, bukan mati-matian mengejarnya. Karena ketika kamu terlalu agresif dalam mengejarnya, orang tersebut akan merasa bahwa kamu sangat mencintainya, dan dia berpikir tidak perlu lagi mencari perhatianmu. Saat kamu sibuk mengejarnya, itu akan membuat daya tarikmu berkurang, karena dia berpikir kamu terlalu mudah untuk dicapai. Berbeda jika kamu bersikap cuek atau misterius. Dia tentu akan berpikir bahwa kamu orang yang sulit didapatkan, dan itu pasti akan memicu rasa penasaran untuk mengenalmu lebih jauh. Tapi ingat, hal ini bukan berarti kamu harus berpura-pura tidak tertarik, tapi lebih ke menjaga keseimbangan agar tetap memberi ruang sehingga ada tantangan yang bisa membuatnya tertarik secara alami. Ada juga yang disebut dengan efek law of scarcity, atau bisa dibilang hukum kelangkaan. Pada dasarnya, semakin langka atau sulit sesuatu untuk didapatkan, maka semakin kita merasa hal itu sangat berharga. Ini juga berlaku dalam hubungan. Jika kita selalu ada untuknya dan cenderung menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, dia sudah pasti menganggapmu tidak menarik. Sebaliknya, jika kamu bisa memberikan sedikit ruang, justru itu akan menciptakan rasa penasaran yang membuatnya mendekatimu. Namun penting untuk memahami bahwa memberikan ruang bukan berarti kamu sengaja mengabaikan atau memainkan perasaannya.
tapi lebih menjaga keseimbangan antara cinta dan harga diri. Dengan memberikan ruang yang cukup, kita menciptakan suasana di mana orang lain dapat menghargai kehadiran kita dan merasa bahwa hubungan itu tetap menarik dan berharga. Pernah dengar pepatah seperti ini? Jangan mengejar kupu-kupu, tapi rawat saja kebunmu. Nah, mungkin kalimat tersebut cocok untuk kamu terapkan ketika berniat untuk memiliki seseorang. Jadi maksudnya, saat kamu ingin memiliki seseorang, maka hal pertama yang harus kamu lakukan yaitu meningkatkan kualitas diri, seperti aktif di suatu bidang, mengasah skill, membangun bisnis. Intinya kamu cenderung fokus pada pengembangan diri dibanding sibuk mengejarnya. Percayalah, itu memberikan daya tarik yang sangat kuat, karena dia berpikir bahwa kamu berbeda dari yang lain. Lalu, bagaimana caranya supaya orang yang kita inginkan tidak menjauh? Kuncinya ada di menjaga keseimbangan. Jangan terlalu berlebihan memberikan perhatian, tapi juga jangan terlalu acuh. Cobalah beri sedikit ruang, baik untuk diri sendiri maupun untuknya. Dengan begitu, dia akan merasa bahwa kamu bukan hanya tertarik padanya, tapi juga menghargai ruang pribadinya. Sedikit saran, berdasarkan pengalaman saya, jika kamu ingin membuat seseorang tertarik atau bahkan mengejarmu, poin penting yang harus kamu lakukan yaitu menunjukkan perbedaan. Ya, perbedaan. Tentunya perbedaan dalam hal positif. Tunjukkan sesuatu yang mana jarang dimiliki orang-orang, karena hal itu akan membuatmu terlihat menonjol dibanding yang lain. Dan tanpa disadari, kamu sudah lebih unggul dari mereka. Terakhir, fokuslah pada diri sendiri. Ingat, semakin kita menghargai diri sendiri, semakin kita terlihat berharga di mata orang lain. Jadilah versi terbaik dari dirimu, karena orang yang tepat akan datang dengan sendirinya. Kamu cukup tingkatkan kualitas diri dan biarkan orang-orang menilainya. Sebenarnya jika kamu memahami ini dengan baik, kamu pasti akan menjadi pusat perhatian dimanapun kamu berada. Jadi, itulah beberapa alasan kenapa orang yang kita inginkan bisa menjauh, dan tips agar kita gak terlalu fokus mengejar seseorang. Semoga video ini membantu kamu memahami lebih dalam tentang dinamika perasaan dan hubungan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.